Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam malam ujian Kamis 24 Desember 2020 dengan tema Raja Damai telah lahir. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria, istrinya yang sedang hamil itu, berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 102, di dalam palungan. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, di Bethlehem, kota Daud. Bersama alam semesta, marilah menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 119, bait pertama, kedua, dan keempat. Hai dunia, gembiralah. Hatimu
dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, "Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya." Yesaya 9 ayat 5-9. Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang putra itu telah lahir, penasehat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. First snow
Sukacita dalam nyanyian. Saat malam tiba, ada terang bintang bersinar yang sangat indah. Tidak seperti bintang biasa. Bintang itu memberikan tanda bahwa Sang Juru Selamat sudah hadir di bumi. Para gembala bernyanyi, memuliakan Allah yang telah memberikan terang. Terang bagi hidup manusia, terang bagi jalan-jalan kita. Terang itu mengantar kita pada seorang bayi mungil. Terang itu akhirnya terlihat nyata di depan kita. Bayi mungil itu Yesus. Yesus yang terlahir dari perawan Maria, penuh kekudusan, penuh kesederhanaan, bersorak-sorai haleluya, memuji nama Allah di tempat yang maha tinggi. Sebab damai sejahtera telah Ia turunkan, dan sukacita melimpah telah kita rasakan. Bayi mungil, hai semua, mari lihat bayi mungil di Bethlehem. Di dalam palungan bayi Yesus tidur nyenyak. Maria dan Yusuf menjaganya. Anak kudus yang terlelap, Yesus lahir kawan. Hatiku amat senang. Mari kita semua bergirang menyambut Juru Selamat yang datang menghampiri semua orang untuk memberi kasih sayang bagi kita semua. Selamat Hari Natal. Kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia di Bethlehem menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan dan keringkihan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Titus 2 ayat 11 sampai 12 menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Menyambut
Petrus 1 ayat 3-4 yang tertulis, karena kuasa ilahnya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan singkat, di mana pada saat ini pembacaan singkat kali ini diambilkan dari pesan Natal Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Saya akan membacakan pesan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera dalam damai kasih Kristus. Di tengah sukacita pengharapan kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang sampai saat ini masih bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya penyertaan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa bersama Bapak Ibu Saudara semua. Kami sangat menghargai upaya Bapak Ibu dalam memutus mata rantai penularan virus yang telah melanda negeri ini, terutama dengan menahan diri untuk tidak melakukan persekutuan secara ragawi selama beberapa bulan terakhir. Hingga kini telah banyak disaksikan laju penambahan kasus yang terus meningkat. Lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia kini telah meninggal karena virus tersebut. Di Indonesia sendiri lebih dari 502.110 kasus
telah dikonfirmasi pada angka 16.002 kematian. Kita semua sangat berduka dengan itu. Kita pun tentu telah melihat dan merasakan dampak pandemi ini di jemaat, serta tekanan dan ketegangan yang ditimbulkan bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Kurva epidemiologis belum memperlihatkan tanda-tanda bahwa kita telah melewati puncaknya. Berdasarkan data terakhir Satuan Tugas COVID-19 Nasional, total kasus aktif yang sempat turun pada awal September 2020 sejumlah 41.918 kasus kembali mengalami kenaikan ke jumlah 63.596 kasus yang aktif pada minggu-minggu ini. Tentu tren ini, kenaikan ini menyulitkan kita untuk memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Kita juga menghadapi masalah pelik dengan fenomena orang positif COVID tetapi tidak menunjukkan gejala yang signifikan, gejala klinis. Sementara itu pada 29 November 2020 kita akan memasuki masa-masa Advent. Sebagai bagian dari rangkaian 4 minggu Advent menjelang Hari Raya Natal. Peristiwa Natal seringkali dilukiskan sebagai kenosis. Allah mengosongkan dirinya dari keilahiannya untuk menjadi manusia. Sehingga kita bisa mengingat nantinya pada gilirannya menghampiri hadirat ilahi. Merayakan masa Advent di tengah pandemi ini hendaknya kita juga terus senantiasa menjaga, saling mengingatkan akan solidaritas antara sesama dan dengan Allah. Supaya kita saling menanggung di dalam penderitaan. Jangan sampai kemudian kita jatuh ke dalam kepura-puraan, keserakahan, keegoisan dan kebencian yang mengganggu kita sebagai manusia. Sehingga dengan demikian kita menemukan makna tujuan Allah hadir menyapa kita. Oleh karenanya, rangkaian ibadah perayaan Advent hingga perayaan Natal mestinya dapat meneladani Kristus yang mengkosongkan dirinya dengan menghindari perayaan-perayaan yang sifatnya berlebihan dan hanya bertujuan untuk memuaskan keinginan jasmani semata. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam terang itu perkenankan kami menghimbau kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, pimpinan-pimpinan gereja yang kami hormati. 1. Hendaknya kita terus mendorong warga untuk senantiasa mengembangkan habitus baru sebagai bagian dari adaptasi kita terhadap pandemi ini dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang, banyak berolahraga, berjemur matahari pagi atau sore, dan hal-hal lain yang bertalian dengan pola hidup bersih dan sehat. Kedua, terus menaati protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Terkait dengan menjaga jarak ini kami menghimbau gereja-gereja sedapat mungkin menghindari pengumpulan umat secara ragawi, termasuk persidangan-persidangan gereja. Kami sangat menghargai inisiatif beberapa gereja anggota PGI yang dengan bijak telah melaksanakan persidangan sinode secara virtual, termasuk persidangan sinode dengan pergantian kepemimpinan, fasilitas yang tersedia, dan SDM jemaat kita yang mumpuni di bidang ini sangat mampu mendukung penyelenggaraan persidangan sinode secara virtual. Dan yang terakhir, untuk perayaan Advent dan Natal 2020 ini, kami menghimbau kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengutamakan ibadah secara virtual, sehingga setiap keluarga dapat mengikutinya melalui persekutuan yang kecil
Dengan ini diharapkan para anggota keluarga dapat merasakan bahwa rangkaian perayaan Advent hingga malam Natal tidak terletak pada dekorasi mewah maupun semarak cahaya, namun pada hati yang terbuka untuk menyambut Sang Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kenyataannya kami pun menyadari bahwa hal ini tidak mudah, karena selama ini persekutuan kita terbentuk bertumbuh melalui perjumpaan-perjumpaan ragawi. Namun kami tetap berharap gereja-gereja tetap bertahan dalam beragam upaya untuk membela kehidupan dengan ikut serta menghentikan penularan virus yang mematikan ini, meskipun harus mengorbankan banyak kepentingan. Kami terus mendoakan agar setiap kita dapat melalui tahun yang berat ini dengan penuh sukacita dan kebesaran hati, dan pada akhirnya tetap mengutamakan kasih Kristus sebagai perekat di setiap pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan. Didasari dari Yosua 1 ayat 9 yang berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Atas segala upaya dan kerja keras Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Selamat memasuki dan menghayati minggu-minggu Advent Immanuel. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Teriring salam dan doa kami Majelis Pekerja Harian PGI, Pendeta Gomar Gultom dan Pendeta Jack Flynn F. Manoputi.
bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Lukas 1 ayat 79. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala, mempersiapkan hati dan diri kita untuk menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan, di mana pada malam puji-pujian ini Tuhan memberkati kami, memberikan kami kesehatan. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau berikan senantiasa setiap saat, yang tidak dapat kami hitung, apalagi kami kembalikan kepadamu. Namun kami yakin dan percaya Engkau yang maha kasih senantiasa mencurahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Allah Bapa kami, pada malam hari ini Tuhan juga memberikan perlindungan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat melalui minggu-minggu ini dengan penuh ucapan syukur.
di sepanjang kehidupan kami. Terutama pada malam hari ini, di mana kami akan menyambut Engkau. Kami menaikkan malam puji-pujian ini ke hadirat-Mu. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, namun tidak mengurangi sukacita kami untuk kami menyambut Engkau, untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan itu kepada kami. Kiranya melalui puji-pujian ini Tuhan senantiasa memberikan berkat, memberikan anugerah kepada kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini izinkan kami Tuhan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, GKJ Mijen dan pepantannya. Tuhan berkati setiap majelis yang senantiasa dengan penuh kasih melayani jemaat-Mu di GKJ Mijen ini. Tuhan juga berkati komisi-komisi, panitia-panitia, baik yang di induk maupun pepantan. Tuhan berkati semuanya dengan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, sehingga dalam melakukan aktivitas program pelayanannya dapat berjalan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Walaupun di tengah segala keterbatasan karena adanya virus COVID-19 ini. Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang kesehatannya sedang menurun, mengalami sakit penyakit, lemah tubuhnya, maupun usia-usia lanjut. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang dalam pemulihan Tuhan sempurnakan kesembuhannya. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga berkati orang-orang yang sedang dalam kesusahan, kesesakan dalam kehidupannya. Tuhan berikan jalan hidup, berikan solusi yang terbaik, jalan keluar yang terbaik sesuai dengan Engkau saja. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami teringat akan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati bangsa pemimpin kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati Bapak Presiden dan setiap jajaran yang terlibat, terkhusus di dalam menangani virus COVID-19 ini. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ini di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Masih banyak keinginan, syafaat yang ingin kami sampaikan ke tangan-Mu. Namun Tuhan sudah mengerti, Tuhan sudah tahu apapun yang terbaik menurut kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.